Apa? Nggak tahu. Recording in progress. Progress. Oh, kamar kok. Kamar kok. Halo bro, udah sehat? Ih, Ya tadi aku mau ngenilai yang di kursus itu. Aku niatnya pengen ngasih warna hijau mukanya, tapi nggak sengaja keklik warna merah yang muka sedih. yang mana tuh? Yang mana? Yang mana? Nomor 12. Aku niatnya sih pengen ngasihnya muka senang. Gak apa-apa. Kan yang lain yang seneng-seneng kan? Aman-aman. Gimana? Udah sehat bro? Udah sehat belum? Udah, Kedengaran nih suara gue. Orang nggak udah. ya? Oh, udah sehat. Kenapa kemarin? Demam. Demam. Tapi suaramu masih agak bindeng sih. Iya, demam sama batuk. Batuknya belum hilang penuh. Ini kecapean atau ini? Iya, karena kecapean. Saya kan udah libur. Gak Kecewain tahu. main kan, kamu kan. Kebanyakan main kan. Iya, Di bajunya bagus. Mario. Itu sih Uniqlo ya. iya. Gak tahu. Tahu kan biasanya UT-nya Uniqlo kan. Aku cuma sering beli, cuma biasanya beli yang apa Naruto One Piece atau yang ini, yang polosan hitam tulisan itu. Dan ini size-nya cuma ada buat anak kecil, nggak salah. Iya benar. Kalau yang lain itu apa? Kalau aku cuma XL coy, jadi agak besar lah ya. Aku sih juga punya baju yang size dewasa. Masa yang mana L, M sih S, ya harusnya. S ya. S atau M gitu. Apa gambarnya? Ada satu yang gambar Gundam. Oh, Gundam. Ada Terus ada satu lagi yang gambar ombak-ombak aja. ombak-ombak. Ini dia, aku punya pulpen. Gak blur, nggak kelihatan jelas, terus agak gelap. Pulpen buat pulpen. Coret-coret. Iya, cara-cara di laptop. Masa sih? Aku coba dulu bentar. Hmm, aku mau coba. Coba, bisa coret nggak di layar? Mana? Maksudnya bukan di layar, ini ada pad ini nih. Oh, ada Kayak petnya. Oke, oke, oke. Bentar. ada pad. Hari ini mau ngapain? Wes, boleh nggak? Wih, ada dua kuis tapi ya. Oke, kerjain yang Tapi mudah dulu. yang pertama ini, dia lebih mudah. Sambil kamu aku share dulu deh. Sambil ngomong, sambil nge-share. Tapi dia memang udah sehat kan? Iya, tinggal Tinggal sisa recovery apa lah ya. lagi. Yang penting banyak minum aja bro. Sama minum Ya. vitamin. Mana ya kuisnya kemarin aku tadi ya. Kasih kayaknya nggak perlu ini deh ya. Kali ini kasih ini nggak ya? Karena aku udah tahu Kasih, kasih, mana ya. pakai, pakai itemnya. Pakai Jadi item ya udah. Kasih pakai item. lebih seru pakai item, itemnya nggak boleh dihilangin. Nah, jadi nanti kuisnya ada dua. Nah, kalau aku lagi di link juga. Nanti kita habis kuis pertama ini bahas materi dikit, tapi lebih ke materi yang perbandingan kemarin aja. Nggak susah, Kodenya mana? gampang. Kayaknya tuh bisa masih join di Tuko ya. Aku coba aja mungkin. Kodenya udah tuh. Ini udah tinggal ku share. Backgroundnya udah ada, Kenapa? udah ada.
Mulai. Udah bener tuh ininya, power up-nya udah bener belum? Iya bener bener bener. Dia dapat yang bagus mulu dah. Eraser ada, Streak Booster ada, 50-50 ada. Call of Clan aja nggak ada nih. Oke, ready? Atau masih mau ngubah dulu nggak ada? Udah ready? Ready. Ready ya. Kita mulai. Ini nggak susah nih. Oke. Yang mudah biasanya menjebak. Oke, bisa langsung. Masih gampang-gampang lah. Dibagi tiga sisa satu, tapi dibagi empat dia nggak bersisa. Habis istilahnya. Oke, so far good. Sing. Hmm? 0,6. Ayo lo masih bisa nggak dia? Ini kemarin bisa nih, Dilan bisa nih terakhir. Tapi konsepnya berbeda. Kemarin kapal ya kalau nggak salah kita ya. Kapal selam. Oh iya, salah nih. Gampang kan? Belum jawab yang ini. 9 mm. Tuh masih kelindungi loh.
9 mm ke sentimeter. Naik berapa tuh? Terus, kayaknya benar semua sih ini. Nggak ada yang salah. Baru satu kan, nanti ada redeem juga kan itu. Tadi dibilangnya 40%. Aku nggak ngerti kenapa bisa 40%. Boleh diklik dulu, bisa dijelasin ntar nggak? Kenapa? Ini aku lihat jawabannya 40%. Nanti Tapi boleh kau klik dulu, bisa nanti dijelasin ntar. boleh, boleh lah. Gas dulu, santai, gas dulu. Aman aja. Yang penting gas dulu soalnya. Ingat nggak dia nih? Nanti naik kelas 5 dia lupa. Aduh. Satu gross berapa buah? Nggak apa-apa. Lihatin. Tiga lusin tambah 4 gross. Itu berapa buah? Wih. Nilai bilangan. Gampang ya. Ini masih paham masih pakai item ya? Boost. Oh udah habis booster. Gak ngerti. 8 hari dia 240 kotak kue. Kalau 12 hari berapa tuh? Sehari dia bisa berapa berarti?
Sehari bisa Kalau- 30 kue. Nah, kalau 12 hari, ditanya kan gitu, berapa hari, itu berapa kue itu dia bisa buat selama 12 hari. Ini, nice. Dua soal lagi, cepet ya. Oke, soal bonus itu soal bonus. Redemption. Masih kan nggak ada tadi? Oke, kenapa? Nggak ada suaranya, itu kan nggak ada suaranya. Aku emang yang gak ngomong. Nggak ada yang ngomong. Kok 77 ya? Padahal benernya benernya banyak loh. Bener 17 kok. Ini perhitungan dia gimana? Perhitungan ini ya, aplikasinya ya. Harusnya ini sekitar berapa ya? Harusnya 85 sih. Yang mana tadi yang bingung bro? Yang mau dijelasin ulang? Ada satu tadi gara-gara aku kebalik ngitungnya. Itu sih aku udah ngerti, aku salah. Gampang kan sebenarnya kan? Ya, Soal yang 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 maju setelah tengah itu aku cuma salah ngitung aja. ini udah gampang, ini tadi gampang gampang. Ini kok salah? Mana? Yang pizza ini? Ya itu salah. Kamu coba apa? Aku coba ngejawabnya ini sama ini. Karena kan kalau unlikely itu biasanya kan cuma satu, kayak cotton candy ini. Mm-mm. Tapi popcorn kan dia ngambil dua berapa bagian itu. Dia cuma ngambil ini di bawah berapa tuh? Yang paling banyak siapa? Es krim. Ini kan 50% dia. Iya kan? Ini berapa bagian ya? Satu, dua, tiga, empat, tujuh bagian. Unlikely lah ini harusnya kan dia kan lebih ini kan. Lebih sedikit dibanding si es krimnya kan. Oke, Iya enggak? Nih, dia mau pamer ini. Ya lebih mulus ya. Kamu baru beli. udah punya lama, baru ketemu lagi. Oh sebenarnya nggak kelihatan. Waduh. Oke, Stickman. Nomor 14 apa jawabannya Stickman? Berapa jawaban nomor 14 ini Stickman? Aku kan salah ngitung yang ini. Jadi jawabannya berapa? Berapa nih Dua. Stickman? Berapa? Dua. Aku kan salah Dua. ngitung. Oh iyalah ya. Dua betul. Maju 8, mundur 12 berarti ada dia 4 langkah ya ke di belakang. Ya maju benar. Gambar lah, coba gambar grafiknya. Penasaran? Bisa nggak pakai ini? Gambar apa? Coba gambar diagramnya nomor 14 ini. Harusnya lebih bagus gambarnya kalau udah pakai ini pen. Diagram apa? Menggambar proses perhitungan nomor 14. Kamu Nulisnya gambar
Iya nulis. Kamu bikin Nggak mau, jalan nggak gitu. mau, nggak mau. Aku nggak suka nulis. Aku nggak suka nulis, nggak mau. Enggak, itu kan dibikin ini loh yang kayak gini. Kan ada garis, kan gitu. Kan Aku nget, gambar. aku nget. Hah? Coba, mana lebih bagus garisnya? Nggak mau. Bikin garis. Cuma bikin Kan garis aja. garis. Terus gambar stickman-nya di tengah kan, dari titik awalnya kan. Kita Aduh, menggambar bro, dari menggambar. masih agak Coba, susah sih. jika susah. Nah, stickman-nya di mana tuh si stickman-nya? Oke, jadi situ. Oke. Oh, paham, paham, paham. Gini, oke, kita bagi jadi Kalau berapa garis dulu, biar gambarnya bagus. Berarti kan kamu bikin dulu dia yang maju 8 langkah. Oke, ini gambar satu ya, bayangkan dia di posisi mula-mula ya. Kebesaran ininya, kepalanya. itu topi. Nih, ada topi. Oke, maju 8 Nggak langkah bro. Bisa? apa? Enggak, tapi udah ngerti lah ya. Dia maju 8 langkah, mundur 12 langkah ya. Ngerti. Ngerti, ngerti. Aku tadi Sip. cuma salah ngitung aja. Saat aku salah, aku udah ngeh salah aku apa. Ini, oh tadi ada yang pecahan kamu bilang yang persen. Oh ini. Kamu udah lupa persen? Kayaknya udah ini udah tak udah kemana udah belajar kan persen kan? Ya, tapi aku jangan lupa aja gimana bisa caranya 40%. Persen itu apa arti persen? Persentase. Persentase itu sebenarnya apa sih? Persentase itu kan artinya per Jumlah. 100. Jadi kalau kamu punya misalkan 1/100 atau 50/100, sebenarnya ini cuma di apa namanya diubah aja ini 1% gitu kan orang bilangnya. Kalau ini 50/100, ini berarti 50%. Kalau 70/100 berarti di persen jadi berapa bro? Berapa Dilan? Oh, Kalau 70/100 dalam persen berarti dinyatakan jadi apa nih? Kan kalau 1/100 1%, 50/100 50%. Berarti kalau 70/100 ya 70% kan? Jadi definisi persen itu ya cuma de- apa penyebut itu per 100 gitu. Nah, masalahnya si 2/5 ini gimana caranya supaya dia itu bisa jadi per 100, ya kan? Supaya dia jadi per 100 berarti kita kali berapa masing-masing, Bro? kali 100. Kalau limanya kali 100 udah lebih lah, ini jadi 500, Bro. Kalau atas bawahnya kita kalikan. Ini ibaratnya mencari senilainya ya. 50. Berapa? 50. 30. 50. Kalau kita masing-masing ya, bentar. Kalau masing-masing kita kali 50. Coba ya, 2/5 ya dikali 50. 50/50 ya. Lebih nih kayaknya bro, 20 kali 50 memang 100. Tapi bawahnya itu udah kelebihan. Kita mau mengubah bawahnya bro. Bawahnya yang harus plus 100 bro. 20. Bener, harusnya 20 ya. Kalau 2/5 kita masing-masing kali 20. 20/20. Ini berapa tuh atasnya bro? Atasnya 2/20 itu 40. 40. Bawahnya. 100. Nah ini kan kalau dia per 100 ini tinggal diubah aja namanya. Tinggal 40% gitu. Oke. Gampang kan? Gampang lah. Kalau 3/10 berapa persen itu? 3/10. 3, 30%. very good, 30%, gampang. Kalau 2/5, 2/5 udah tadi ya. Oh, yang lain yang mana? Berarti
4/20. 4/20. Hmm. Nggak tahu. Ayo, 4/20. Nggak tahu. Ayo, supaya persen. Bisa. Nggak tahu. 4/20. 4/20. Supaya penyebutnya jadi 100, berarti kali berapa tuh? Kan gitu mikir. Dikali berapa bro supaya 20 jadi 100 bro? 5. 5. Ya udah, berarti atas kali 5, bawah kali 5. Berarti atasnya jadi berapa? Kalau kali 5. 20/100. Jadinya 20%. Tuh, itu bisa. Bisa kan? Masih gampang. Oke. Ngerti ya? Berarti kalau misalkan diubah dia ke persen itu, yang penting bawahnya kamu buat per 100 ya. Sip. Ini bingung atau tidak bingung ini? Kalau jadi bingung, jadi kamar yang bingung. Sedikit bingung, sedikit enggak. Bingung? Sedikit. Oke. Sip. Tadi yang mana lagi? Ini nomor 15. Mandi. Ya, ini aku bingung dikit. Kemarin kayaknya bilang yang ini udah bisa dia mengubah ke desimal. Jangan lupa caranya. Kalau 0,6 yang kamu pahami itu kalau Ini dalam ini pecahan. ini nggak dibilang ini desimal. Jadi makanya aku nggak tahu ini desimal atau enggak. Oh, kalau udah ada koma kayak Ini gini cuma bro. nomor random aja. Itu nggak dibilang itu dalam bentuk desimal. Jadi makanya aku nggak tahu. Oh ya udah, berarti kalau 0,6 itu diubah ke bentuk pecahan biasa jadi berapa tuh? Nah, seharusnya tuh ada kayak tulisan tanda-tanda desimalnya. Kalau 0,6 aja aku nggak tahu. Oh ini koma ini kamu belum paham itu desimal berarti ya? Iya, aku kirain bisa nomor yang random aja. Oh kayak 0, 6, 7 gitu maksud kamu ya? Kamu kira itu koma biasa ya? Ya. Ah, udah. Itu kalau misalkan dia bilang kayak gini tuh udah pecahan, ada kata pecahan, ada komanya di situ dia udah desimal ya. Oke. Nah, 0,6 kalau diubah ke pecahan jadi berapa sih sebenarnya? Aku sih tahunya cara ngubah pecahan jadi desimal. Aku nggak tahu cara ngubah desimal ke pecahan. Kalau pecahan ke desimal bisa kasih contoh satu nggak? Hah? Contoh apa? Dari pecahan ke desimal. Pecahan yang mana? Bebas, Tiga kamu yang empat. kamu paling kamu paham. Duh, aku coba 34. Coret ya, coret ya. Nah, coret. Oh, oh, oke, oke. Kamu udah bisa membagian itu ya. Sip, 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 sip. Ya, yang gitu. Itu 7 gitu ya. Ya, benar. 2. Duanya hilang. Taruh di sini dong. Enggak gitu. Dan Enggak coba gitu. nambah aja. Apa? Tadi 3/4 ya? Iya. Ya, oke. Nanti kita ke sana deh. Review. Cuma gini lah. Sebenarnya simpelnya itu gini loh. Desimal itu paling gampang itu 1/10 deh. Ya kan? Kita kalau mau ngubah 1/10 kan satu gitu kan. Bagi 10 kan artinya kan. Kamu tulis nol biasanya kan? Nol, koma. Di sini jadi 10 kan? Yuk. Ya enggak? Berarti di atas jadi berapa hasilnya? Satu. Satu. Oke. Ini gampang. Oke, kalau misalkan 2/10 berarti jadi berapa tuh? 20. Nol, koma. Jadi 0, koma Dua. 2. Berarti kalau 6/10 tanpa kita kerjakan jadi berapa?
6, 6/10. 1/10 kan itu tadi 0,1 nih. Kalau 1/10 jadi 0,1. Kalau 2/10 0,2. 3/10 0,3. Gitu kan? Ya, Kalau 6/10 6/10 0,6. 0,6 benar. Jadi berarti kamu udah nemu tuh. 0,6 itu kalau dalam pecahan dia 6 per 10. 6 per 10. Ada nggak jawabannya? Enggak, jawabannya tadi 3/4. Oke. Bukan 3/4 ya, 6/10. Enggak ada Sampai di sini, sini. Ini tadi, ini enggak ada jawabannya di sini. Adanya, adanya cuman, tadi jawabannya ini, 3, 3/4. jawabannya bukan 3/4, tadi 3/5. Iya, maksudnya 3/5. Iya. Nah, Ya, 0,6, sebentar. No, gini, 0,6, 6/10 nggak ada masalah ya. Kita udah bisa ngerjakan ya. Udah bisa nggak tadi? 6/10 itu sama dengan 0,6. ya coba 3,5. Coba dibagi 3. Nah, kamu coba kayak gitu. Ya, pilihannya bisa coba-coba jawabannya gitu ya. Oh, aku ngerti sekarang. Ngertinya Ngerti. apa? Selain cara coba-coba bisa nggak? Kalau coba-coba capek juga mencoba empat ini gitu. Empat opsi. Ngerti, aku ngerti sekarang. Mana tuh? Kenapa bisa 6/10 itu sama dengan 3/5 jadinya, bro? Karena kalau dikasih 0, itu tinggal 5, 5 dikali 1. 10 kali 2, 15 kali 3, 20 kali 4, 25 dikali 5, 30 dikali 6. Kayak gitu. Oke, benar, benar itu cara ininya, pemecahannya. Sebenarnya 6 ini kan tadi 0,6 itu kita udah bisa ngerjakan itu kan sama dengan 6/10 ya. Sebenarnya 6/10 ini kan kita bisa cari pecahan senilainya kan. Kemarin kamu jago pecahan senilai juga. Pecahan senilai itu kan kita bisa bagi atau kali atas dan bawahnya itu dengan bilangan yang sama. Nah, 6/10 ini bisa kita sederhanakan nggak? Sama-sama bagi berapa tuh atas bawahnya, bro? Hmm, Bagi bagi dua bisa nggak? 0,6. Yang 6/10. Bagi berapa? 6/10 ini kita mau membuat pecahan senilainya, sama-sama kita bagi dua, kedua-duanya. 6 bagi 2 berapa? 3, Nah, 10 bagi 2. 5. Nah, jadi gitu ya. Oke. Dia cuma menanyakan dalam bentuk inilah, pecahan paling sederhana. Kalau kira-kira 0,8 gimana, bro? 0,8, 18. 0,8 gimana, Lan? 4 per 0,8. 5, Bener, kok bisa cepat? karena dibagi 2. Benar. Gampang kan sebenarnya kan? Gampang, masih bisa ngikutin nggak? Ya sih. Oke, sip. Kalau ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita masuk ke pecahan senilai nih. Baik, pecahan senilai. Apa nih perbandingan? Tentang perbandingan. Kita masuk perbandingan. Mudah ya, tadi bener. Ini, oh ini kayaknya tadi kamu salah ini aja. Salah ngitung dikit. Kamu tadi jawab 24 dan 3 berapa ya tadi? 24 dan 32 ya? Ini gimana tadi, bro? 4 ke 6 itu 2. Hmm, 6 ke 10 itu 4. bagus. Habis itu 10 ke 16 itu 6. Bagus, benar. Udah benar kok. Terus?
16 ke 24 itu 8. Bagus, sudah benar. Tunggu 24. Gini kan, 15. 24, benar. Berarti satu Oh, lagi, bener aku salah ngitung. Aku salah ngitung. tambah berapa harusnya, bro? 34. Tambah 10 ya, benar. Nggak apa-apa, yang penting udah ngerti caranya. Oke, minum dulu, minum dulu. Kamu minum dulu, biar ini, biar fit. Dia mau minum dulu dah. Kalau udah bilang ya, jadi kita cobain. Dah. Hmm? Dah. Udah, Mm-mm. udah bisa mulai lagi. Dah. Oke. Nah, kemarin itu kan kita udah ada singgung sedikit ya tentang perbandingan. Apa perbandingan itu, bro? Lupa. Hmm? Kalau dibanding-bandingkan, tahu nggak? Kamu main HP nggak ya? Atau main apa gitu? Main Nintendo setiap pagi. Coba kamu main, kamu contoh kasih contoh membandingkan lah. Kamu membandingkan hero apa gitu, membandingkan games apa gitu. Itu perbandingan itu sehari-hari ada tuh apa tuh? Contoh, kasih contoh satu lah, Kakak Marco. Perbandingan itu apa? Kamu membandingkan apa? Membandingkan satu hal dengan hal lain. Contoh, apa tuh? Membandingkan Membandingkan tuna. apa? Membandingkan tuna dengan salmon. Tuna dengan salmon, oke. Yang kamu bandingkan itu biasanya dari apanya tuh? Apa? Ini konteksnya, oh, ini konteksnya konteks ikan atau konteks makanan? Konteks makan. Nah, tuh, kamu membandingkan itu dari apa? Dari quality daging. Betul. Kamu kan membandingkan kualitas. Ada lain nggak? Kuantitas. Betul, bisa. Kuantitasnya betul, bisa. Betul. Kuantitas, ada lagi. Rasa, Rasa. tekstur. Tekstur kan? Ah, betul. Ya. Itu contoh perbandingan tuh sebenarnya. Nah, tapi kalau di matematika, kita biasanya yang namanya matematika bermain dengan apa? Angka ya. Ya. Ya nggak? Kita Perbandingan angka. membandingkan dengan angka gitu. Jadi kita nanti dari situ bisa lihat dari angka itu apakah mereka itu senilai atau di apa perbandingan itu sebenarnya berbalik nilai gitu. Nah, sebenarnya kalau kamu Dilan kan udah belajar pecahan ya, Ya. iya nggak? Nah, sebenarnya kalau kita lihat perbandingan itu ya bro, oke kita coret-coret sini aja, biar lebih mantap. Nah, sebenarnya kalau kamu misalkan mau membuat perbandingan, itu nggak ribet gitu dalam matematika. Konsepnya lebih kurang sama dengan kamu membandingkan salmon sama apa tadi? Sama tuna gitu. Nah, sebenarnya ketika kita tadi membahas tentang 3/5 ini termasuk yang namanya perbandingan. Oke? Kita bikin misalkan di sini, kamu coba gambar orang dulu ya. Nanti kita coba, ada satu yang tinggi, ada satu yang pendek ya. Coba kamu bantu Kak Marco gambarkan yang satu yang tinggi, tapi dia satu lebih pendek. Oke? Udah belum? Gambar apa? Maksud Gambar membuat orang gambar. biasa, stickman bisa. Yang random aja. Gambar muka. Kenapa? Gambar muka. Bo, jangan jangan detail kali, nanti habis waktu kita sangat-sangat terbatas, bro. Udah yang Yang penting gambar. kamu bisa bikin satu orang lebih pendek, terus kamu kasih tingginya. Udah. Udah hilang. Sekarang lanjut. Hmm? Udah hilang. Gambar lah, kok lebih malah di sebelum kamu jadi nggak jadi gambar. Udah jadi. Lanjut aja lanjut. Nah, jadi kayak gini ya, kalau 3/5 ini kan ini sebenarnya 3/5 bisa. 3/5 bisa, itu bandingnya. Terus kalau kita Tiga. besarkan lagi,
Misalkan nanti kita juga punya misalkan 6/10. Ini kalau dibuat perbandingan jadi berapa? 6 6 banding banding 10. 10. Tapi Kak, ini kayaknya masih bisa dikecilin lagi. Jadi berapa nih? Balik lagi nih, sama-sama bagi dua aja Kak. Balik ke sini, balik ke sini, muter lagi dia gitu Oh, kan. 5. Oke. Terus kalau misalkan kita punya nih, aku udah kalau kamu mau gambar, aku aja yang gambar. Nggak bisa gambar. Jelek kan gambarnya. Ya udah lah, dia agak buntung dikit lah ya. Dah. Terus kita kasih dia tinggi 150 cm, Bro. Nah, gambarmu berapa senti? Aku pakai tinggiku aja lah ya. 150. Aku tinggiku kayaknya bukan 150 sih. Tinggiku itu 154. Aku mau pakai tinggi tinggi sebenarku 154. 154. Oke, kita buatkan dulu ke 150 ya. Atau 160 lah ya. Oke, ini M. Marco. Kasih namamu. Ini nggak jadi ya. Aku 180. Coret, coret, Oke. coret, coret. Di sini M. M with 180 centimeters. Taruh mata Dia sebelah bagus ini. dong bikin gambarnya. Aku gambar yang simpel ya. Hmm. Ini aku dengan muka aku yang ramah. Ini dia bagus bajunya. Nggak bisa gambar lagi. Ih. Ya, beda lah ya. Mana yang nggak bakat gambar, mana yang nggak. Oke. Gambarnya simpel-simpel aja. Nah, simpel-simpel aja katanya. Simpel aja itu statement, bro. Dia mau gambar bagus lagi. Ini simpel versi standar aku. Makasih sudah mengejek ya. Dia menyombong. Berapa tinggimu, ayo? Aku gak nyombong, emang emang standar aku kayak gini buat simpel. Oke, 154. Ini 154 kalau kita di contoh matematika ini berat nggak ya? Nggak. Susah Ya ini, udah, bro. ya udah 150 aja. 160 nggak mau. Kamu kan nanti bakal tumbuh. Bukan bakal makin pendek. 160. Ya, 160 dulu. Ya, 160. Ya, 160. Sip. Nah, sekarang kita mau bandingkan tingginya kamarku sama tinggi kamu berapa, Bang? Coba. 180 dan 160. Gede. Perbandingan itu dia pakai yang paling sederhana. Maksudnya dia itu nggak bisa dibagi Tinggi lagi. tinggi Kak Marco dalam 20 cm. Betul. Nah, perbandingan kita itu kayak gini, bro. 180 kita gini. M dan D gitu ya. M banding D. Ditulisnya M per D bisa ya. Itu kan 180 per 160. Ya. Ya kan? Nah, kita bisa sederhanakan lagi nggak? Jadi berapa? Coba kita Bagi bagi sama-sama bagi 10 deh. Jadi berapa tuh, bro? Karena ada 0 nih. nggak tahu. 180 bagi 10 berapa? Eh, tahu. Ya udah, bagi dua lah. Ayo sama-sama bagi dua. 180 dibagi 2 jadi 18 bagi 2 berapa? 18 bagi 2. 6. 60. Salah, bukan 60, 18 bagi 2. Tunggu, oh ya 8. 18 itu, oh ya 8, 90, 90, 90. 10. Oke, 8, kalau sama-sama bagi 2 ya. Yang bawahnya berarti berapa? Tinggimu. 8, Jangan sampai salah membagi tinggi kamu loh. Tinggi kamu ini 160. 80. 80 bagus. Masih bisa nih kita sederhanakan, bro. Bagi berapa nih? Bagi dua lagi. Ya.
Kalau bagi dua lagi berapa? 90 dibagi Aku 2. bikin tinggiku ya. Aku bikin tinggiku aja lah. Kamu bikin tinggimu aja. Aku Ya empat udah lima. Kamu berapa? 10. Berapa? 10. Oh dibagi Oke. lagi. Hmm, Langsung bagi nggak berapa bisa ya? disamakan lagi deh. Masih bisa bagi lagi nggak nih bro? Enggak. Bagi dua nggak bisa ya. Bagi tiga nggak bisa. Oh bisa bisa. Kemarin udah kamarku ajarin loh. Kalau misalkan dia akhirnya 5 atau 0 angka bilangannya, pasti dia bisa dibagi 5. Masih ingat nggak dia? Aku bagi sama punya aku ya. Aku bagi 5 punya aku 9. Yang kamu berapa? Dibagi 5. 40 dibagi 5. Berarti jadi hmm, 40 dibagi 5. 5 dikali berapa? Oh ya 8. Nah, masih bisa lagi nggak ini? Kayaknya udah mentok ya. Yang udah mentok. Ya udah. Berarti tinggi Kak Marco dibanding tingginya Dilan itu adalah perbandingannya adalah 9 banding 8. 8. Oke, sekarang kayak gini bro. Kita Itu mau makan apa kelihatannya dulu? kayak 5. Kenapa? 9 kelihatannya kayak 5. Ya thank you udah dikoreksi. Nah gini bro. Sekarang kita Baik. punya 9 banding 8. Sekarang kita hubungkan ke makanan bro. Kamu suka makan apa? Aku suka makannya sushi. Oke. Kamu kalau makan dengan tinggi kamu 160 cm, kalau kamu makan sushi, kira-kira habis berapa piring? Jangan berapa piring lah, berapa apa tuh namanya? Tinggi Berapa sebenarnya aku potong? tinggi Berapa potong? sebenarnya aku sih 154. Nah, katakan Tinggi gini, kita sebenarnya kan aku tadi, tinggi sebenarnya aku sebenarnya tinggi realitanya itu cuma 154. oke, kita bayangkan berarti kamu nanti kelas 2 SMP kayaknya udah nyampe lah ya 160 ya. Mungkin. Setahun nambah Aku kelas 5. 6. Oke, gini nih, kita mau pakai nih bro. Kita belajar perbandingan tuh kita pakai apa yang ada nih. Oke, kita kan udah dapat tinggi badan nih. Pertanyaannya gini nih, kalau misalkan Dilan dengan tinggi 160 cm itu ya, kamu bisa makan sushi itu katakanlah 2 piring. Oke? Aku sih tergantung di berapa piring ada berapa potong. Oke, berapa potong? Misalkan kamu bisa makan 10 Kalau potong. empat kalau 4 potong sih mungkin aku bisa makan 4 piring. 4 sampai 5 Hmm, piring kalau empat berarti potong. kita bikin gini, kamu bisa makan 10 potong. Oke? Oke. Dengan Aku tinggi bisa makan badan. lebih dari 10 potong. Oke, jadi berapa potong nih? Udah, sekarang sih kapasiti maksimal aku kalau nggak salah 16. 16. Iya kalau nggak salah. Kita bulatin ke 20 lah ya. 16 aja. Ya udah 14 biar nggak dibulatin. Kalau 14 nanti perhitungannya lebih susah nih, karena kamu menghitungnya lebih random. Ya udah 20. 20 ya. Nah, gini nih. Sekarang ini tadi tinggi badan. Oke ya, tinggi. T gitu tinggi. Nah, sekarang gini bro, asumsikanlah misalkan tinggi dan ini itu sebanding ya, maksudnya itu mempengaruhi cara kita makan ya. Makin kita tinggi tuh biasanya kita makin banyak makan. Asumsiin kayak gitu ya, misalkan contohnya. Beneran. Nah, kita mau bikin nih makan sushi ini, makan gitu. Nah, kalau kamu bisa makan bro, tadi berapa 20, berarti kamarku bisa makan berapa nih dengan perbandingan seperti ini? Nggak tahu. Tergantung kamarku sendiri kan. Nah, kita mengasumsikan kita menggunakan tinggi badan ya. Tinggi badan itu mempengaruhi dia kemampuan makannya gitu. Bisa nggak kira-kira? Kamu dengan perbandingan dengan 160 cm ini kamu bisa makan 8. Nah, kamarku itu berapa nih kalau 180 cm tingginya itu bisa makan berapa itu kayak gitu. 40. 40. Hmm, tidak tepat. Belum tepat. Harus lebih lagi atau kurang? Nah, gini bro.
Menurutmu makin banyak atau makin kurang? Makin banyak. Makin banyak, benar. Karena dia kan tingginya itu mempengaruhi kan. Semakin banyak besar tingginya, maka dia 60, kenapa? 50. Nah, itu dia. Caranya itu adalah supaya kita tidak menebak, kita bisa menggunakan sistem perbandingan tadi, bro. Misalkan kan gini, ini M sama D ya. Karena aku ganti warnanya udah kelihatan. Tadi ini, tunggu ya mana nih? M dan D. M per D. Nah, kita kan tadi udah sepakat ketinggian kita itu udah berbanding ya. Berapa tadi? 9:8 tinggi kita berdua ya. 9:8. Nah, Dilan itu tadi bisa makan berapa? 20 kan? Nah, ini yang kita mau kocak nih. Kamar berapa nih? Aku sih belum Oke, pernah coba sampai 16, tapi kalau nggak salah antara 16 atau 15 ya. 15. Sama aja, kalau 15 pun nanti angkanya itu kurang tepat. Maksudnya kita terlalu susah diperkalikan sama dibagi. Jadi gini cara carinya ya, coba fokus nih bentar ya. Kan kita udah punya nih bro, 9:8 ya, yang ini, yang ini. Terus Dilan makannya 20, kamarko yang mau kita cari ini kamarko nih. Cara gini, kita bisa menggunakan konsep kali silang tadi yang kemarin itu. Oke? Berarti tinggal kita cari 9 dikali dengan 20 dibagi dengan 8. Itulah yang nanti kamarko bisa makan susinya. Jadi kita kali silang terus kita bagi gitu. Nah, kalau kamu buka kalkulator, mungkin nggak bulat ya jawabannya ya. Berapa nih ya? Kalau 180 bagi 8. 4. Berapa bro? 180 bagi 8 ini ya. Bagi 8, Ya, 2, 16, 20. Ya sekitar 23 potong lah bro, bisanya ini. 23, sekian, sekian, sekian. Nangkap nggak kira-kira? Atau masih bingung? bingung. Bingung. Tapi kalau sampai dia ketinggi badan itu tadi udah nangkap bisa mengetahui perbandingannya ya. Iya, bisa. Udah nangkap. Oke. Atau contoh lain deh, kita nggak pakai tinggi badan, kita pakai usia, ada usia. Nah, Dilan usia berapa nih? 10 tahun ini mau 11. Hilang. 10. Dilan usianya 10, bentar. Oke, Dilan usianya 10. Terus, usia Dilan 10 ya. Oke, usia Marco berapa? Ya, sebenarnya belum 30, tapi bikinnya 30 dulu. Ini. Oke. Perbandingannya berapa? Ayo, D banding M, perbandingannya berapa? Kamarku lebih tua 20 tahun. Nah, perbandingannya berarti 10:30. Berapa tuh, Bro? Perbandingannya. Dua. Dua, dua dibanding. Itu selisihnya, Bro. Yang kamu bilang itu selisihnya. Perbandingannya, Makan dulu ya. Kalau disederhanakan, kalau dibagi dua jadi yes. 15. Jadi 5 per 5, 5 dibanding 15. Oke, bisa lagi nggak ini disederhanakan? Akhirannya sama-sama 5 nih, masih bisa nih harusnya. Disederhanakan dibagi 5 lagi ya. Betul. Karena dia pasti bisa dibagi 5 tuh. Kalau aku dibagi 5 jadi satu. Kalau kamarku dibagi 5 juga jadi berapa ya? Dua. Hei, yang harus bagi 5, berapa tuh? Tahu. Dia kalau dengar kata bagi, dia langsung langsung males dia si Dylan. Tiga. 3. Udah seberapa sih? Astaga, cepet banget. Pak. Berarti perbandingan kita berapa? D banding M, berapa di perbandingan usia kita bro? 1 banding 3. Nah, itu bisa. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke. Nah, tapi nggak, kita juga bisa membuat variasi soal lain dari kayak gini ya, dari soal lain. Misalkan gini,
Katakanlah dulu kamu nggak main kelereng lagi ya? Apa? Kamu nggak main kelereng lagi ya? Masnya main kelereng? Kamu main kelereng nggak? Enggak ya? Enggak. Aku Oke. nggak punya tanah. Oke. Nah, sekarang kita masuk contoh yang lain, bro. Bentar. Misalkan gini, misalkan Oh, ini kita anggap ya, misalkan gini, usia Dilan dibandingkan dengan usia Kak Marco itu adalah 1 banding 3. Oke? Nah, jumlah usia kita berdua itu adalah 40 tahun. Oke? Berapakah masing-masing usia Dilan dan usia Kak Marco? Coba, bisa mencari nggak? Jangan 40 tahun deh. Misalkan kita bikin ya 20 tahun lah misalkan. Atau 40, siapa? berapa nih? 40 nih. Siapa? Kamar kok. Apa? Siapa yang 40 tahun? Jumlahnya itu begini. Jadi kan perbandingan usia kita itu kan 1 banding 3. Nah, jumlah usia kita itu kalau dijumlahkan dia 40 tahun. Berarti Sama masing-masing kita harus berapa? selesai lebih cepat baterainya udah merah kalau nggak salah. Tunggu, coba Kenapa? baterainya kalau nggak salah udah mau habis baterai laptop aku. Oke. Oke, habis ini kita kelarin. Lepas tinggal 5 menit lagi juga, kan? 3 menit lagi kan. Oke. Selisihnya ya atau apa yang harus dicari? Usia kita masing-masing berapa deh? Kan kita diketahui ini nih, diketahuinya kan perbandingan jumlah usia kita itu 1 banding 3. Nih, Kak, aku sih 10, aku nggak tahu umur kamarku berapa. ya kan mau supaya 40 tahun jumlahnya berarti berapa tahun kan kayak gitu. Dilan 10, oke? Berarti nomor berapa? 25. Kalau 25 masih jumlahnya salah dong bro, jumlahnya masih 35 bro. Padahal jumlah usia kita itu katanya kalau total usia kita dijumlahkan ya, itu jadi 40 tahun. Tunggu. 10. 30. 30 tahun gitu ya. Dan kalau kita bandingkan pun 10 banding 30 kan benar ya, 1 banding 3 ya. Iya, aku Terus kalau kirain ada umur sungguhan. nah, ini sebenarnya ini juga sungguhan kan dan masih relate sebenarnya. Oke, sekarang kayak gini. Misalkan kita makan sushi itu Dilan ya, Dilan makan perbandingan Dilan makan sushi dengan Kak Marco itu adalah 5 banding 1. Kamu yang lebih banyak makan. Oke, Beneran. siap ya. Terus katakanlah kita makan itu jumlah yang kita makan itu dalam potong itu adalah jumlah potongnya yang kita makan itu adalah berapa ya nanya ya? 60. Kamu makan berapa? Kak Marco makan berapa? Aku makan 50, kamarku makan 10. Aku makan 50, kamarku makannya 10. Bagus, benar. Tapi sih aku nggak pernah makan 50. Beneran aku nggak ada makan. 30 aja kali ya, yang lebih masuk akal itu 30 ya. Kalau 30, Aku makannya 20. Kamarku makan 10. kok bisa? Dari mana tuh caranya tuh? Maka udah jelas-jelas dari yang itu aku makan besi pasti 20. Bagus. Kalau misalkan kita ubah lagi ya contohnya. Kalau misalkan eh ini agak susah nih, 9 banding 11 ya. Eh apa namanya? Dilan maka Marco 9 nih. Dilan 11. Kita misalkan makannya itu berapa ya? Oh, katakanlah kamu gini, kamu makan misalkan 63, 63 Ya. potong. Aku nggak Berarti pernah kamu makan. makan berapa? Apa? Totalnya berapa?
Kalau kau makan 63, kamu makan berapa berarti? Aku, kamarku makan berapa? Aku makan 63 potong. Ini agak susah nih angkanya kita buat. Biar lebih menantang. Tapi perbandingan kita makan itu 9:11. Kamu makan berarti bro? Hmm. Total nomor yang kita cari apa? 100. Nggak ada nih, totalnya kita nggak ada. Kita cuma mengetahui perbandingan kita aja. Nanti kamu justru kamu mencari total yang kita makan berapa. Dilan makan berapa, total kita makan berapa nih? Bisa nggak? Soal terakhir nih. Makannya berapa ya? Hmm, 50, enggak, 6, 8, 57. Loh, kalau 57 kok malah kamu lebih sedikit? Padahal di perbandingan kita kamu lebih banyak loh makannya. Kamu kan makan lebih banyak. Oh, Kamu kan 63. Nah, Dilan berapa nih? 67. 57 kurang tepat. Kalau 57 lebih Enam banyak. puluh tujuh. 67, dari mana tuh 67? Aku bingung, nggak tahu. Aku nggak tahu. Ya, kan kita tadi udah punya perbandingannya 9:11 kan? Ya enggak? Ya. Yang per D ini kan tadi 9:11. Kamar kau makan berapa? 63. Ya kan? Nah, Dilan mau kita cari nih makan berapa banyak. Nah, ini 9, ini 11. 63 super ke 9 berapa, Bro? Kenapa 63 bisa ke 9 ini kamu bisa bagi berapa nih? Atau bagi berapa nih, Bro? Nggak tahu. 63 bagi berapa yang supaya 9, Bro? Iya. 7. 7. Berarti kalau misalkan ini 7, bawahnya juga 7 kan? Supaya dia setara senilai tadi. Nah, dia dibagi 7 hasilnya 11. Berapa tuh? Berapa yang dibagi 7 hasilnya 11? Last one, last one. Dikit lagi. 63 bagi 7, 9. Benar. Cek. Dilan dibagi 7 hasilnya 11. Berapakah Dilan ini? 70. Ya, dikit lagi, dikit lagi. 70 bagi 7 itu 10. Dikit lagi. 75. 75 bagi 7. Nggak habis dibagi, bro. Coba. 73. Belum tepat. Hmm. Gini, gini, gini. Jangan, kalau misalnya yang paling kecil. Apa yang dibagi 2 hasilnya 3? 4. Hah? 4. 4 bagi 2, 2. Apa yang dibagi 2 hasilnya 3? 6. 6. Karena 3 kali 2, 6. Kan itu kebalikan. Perkalian itu kan kebalikan. Pembagian itu kan kebalikan dari perkalian ya. Benar, 6. Apa yang dibagi 2 hasilnya 5? Coba lihat layarnya bentar, biar kita selesaikan. Dikit lagi. Apa Oh. yang dibagi 2 sih? Berapa? 10. Karena ini kan kamu bisa kali. 2 kali 5, 10. Ini juga sama nih. 7 ini tinggal kamu kali aja ke sini untuk menemukannya. 77. 77. Karena 77 dibagi 7 pasti hasilnya 11 gitu. Iya kan?
Berarti Dilan makannya 77. Total kita makan berapa berarti, Bro? Kita menghabiskan berapa berapa potong berarti? 140. 140. Gampang ya. Kayak susahnya mungkin lebih ke pembagian karena dia nggak terlalu ini pembagiannya. Tapi yang untuk membuat perbandingan umur tadi masih bisa kan? Ya, yang umur Iya. tadi bisa mengubah misalkan 10 ke 30 jadi 1 banding 3 bisa. Oke, Oke. ada pertanyaan lain nggak? Enggak. Dilan apa yang dipelajari hari ini, Lan? Tentang Pembanding, perbandingan. Hah? Pembandingan. Gimana tuh perbandingan? Dibandingkannya menemukan nomor habis itu disederhanakan sampai limitnya. Betul, bagus. Kalau gitu kamu bisa cari ini nggak perbandingan usia kamu dengan usia ibu? Ah, mau. Pokoknya ini pertanyaan terakhir. Ya udah, itu nanti pertanyaan yang direnungkan lah ya. Nanti direnungkan di rumah. Oke? Sip. Bilang nggak ada ini lagi, nggak ada yang mau ditanyakan, sama nggak ada yang mau disampaikan. Berarti kita ketemu besok ya? Iya, besok. Besok sore ya. Iya. Sip. Oke, kalau nggak Oke. ada lagi, kita mau besok ya. Thank you, Dilan. Hmm. Bye-bye. Nah. Ciao.